Musisi asal Bali, Jering, ditahan. Itulah satu dari 5 berita terpopuler versi tukang kombur hari ini. Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Jaksa Pinangki diduga menerima hadiah dari Joko Chandra, terpidana kasus Cesi Bank Bali. Sebelum ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, Jaksa Pinangki sudah dicopot dari jabatannya di Kejaksaan Agung karena pelanggaran administrasi. Jaksa Pinangki pergi ke luar negeri selama 9 kali tanpa izin atasan. Jaksa Pinangki pergi ke luar negeri untuk meloloskan upaya dari Joko Chandra mengajukan peninjauan kembali. Musisi band asal Bali, Jering, ditahan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jering dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia karena unggahannya yang dianggap menghina. Jering dalam sosial medianya menyebutkan ID adalah kacung WHO. Ini terkait dengan perintah ID untuk melakukan rapid test bagi semua orang, termasuk yang mau melahirkan. Menurut Jering, upaya tersebut adalah upaya yang berlebihan, sehingga ia menyebutkan ID adalah kacung dari Badan Kesehatan Dunia tersebut. Jering kemudian ditahan selama 20 hari. Sebelumnya, Jering sudah mengupayakan mediasi dan meminta maaf kepada Ikatan Dokter Indonesia. Menurutnya, itu adalah bagian dari kritik, bukan kebenciannya terhadap para dokter tersebut. Tengah pertumbuhan jumlah pasien positif yang tinggi di DKI Jakarta, DKI memperpanjang PSBB transisi selama 2 pekan hingga akhir Agustus nanti. Menurut Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, perpanjangan PSBB transisi ini berbeda dengan sebelumnya karena akan ada pengetatan pengawasan terhadap protokol kesehatan serta peningkatan denda. Jumlah pasien positif di Jakarta sudah lebih dari 700 orang per harinya. Ini merupakan rekor tertinggi untuk semua daerah di Indonesia. Tetapi pemerintah Jakarta beranggapan peningkatan tersebut karena jumlah spesimen tes di Jakarta yang jauh melebihi jumlah di daerah yang lain. Organisasi Lapor COVID-19 meminta Nadiem Makarim untuk meninjau kembali pembukaan sekolah. Menurut mereka, beberapa sekolah di Indonesia menjadi klaster penyebaran COVID-19. Sebuah sekolah yang siswanya terpapar positif COVID-19 karena ada seorang anak yang terpapar oleh orang tuanya ketika dia datang ke sekolah, kemudian menyebarkan kepada teman-temannya di sekolah tersebut. Menurut lapor COVID-19, Nadiem Makarim harus meninjau kembali pembukaan di zona hijau, apalagi di zona kuning, untuk memulai pembelajaran tatap muka. Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan maju menjadi calon wali kota Solo, mendapat dukungan yang semakin besar. Hari ini Gibran bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. PAN menyampaikan secara resmi dukungannya kepada Gibran. Artinya di Solo tinggal PKS yang tidak mendukung Gibran. Kemungkinan besar Gibran hanya akan maju sendirian dan melawan kota kosong. Menurut Zulkifli Hasan, PAN memerlukan seorang tokoh yang untuk memajukan warga Solo. Itulah 5 berita terpopuler hari ini yang dirangkum oleh Tukang Kombur. Tonton terus channel ini untuk mendapatkan berita-berita yang cerdas dan menghibur. Sampai jumpa.